Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu dengan kasus Redmi 4X yang menggunakan IC PMI 8952 dengan kasus katanya di charger tidak full awalnya. Setelah digarap kok jadi ada tampilan baterai temperatur low, temperatur high. Terlalu tinggi, terlalu panas. Intinya baterai muncul peringatan baterai terlalu panas. Kita coba menggunakan charger dan walaupun baterainya full 100% tapi terlihat 0% walaupun dibantu dengan charger seharian pun akan 0%, tidak akan nambah. Padahal baterai yang saya pakai ini adalah full, kelihatannya 0%. Nah, ini terlihat baterai terlalu panas. Maka handphone akan otomatis shutdown atau akan mati. Nggak usah berlama-lama, kita akan langsung bongkar aja mesinnya. Kita akan analisa di manakah permasalahannya. Kita percepat saja untuk pelepasan mesinnya. Dan kita akan mengecek apakah yang bermasalah di bagian mana. Kita fokuskan dulu untuk baterai terlalu panas. Kita fokuskan pada jalur petem. Nah, ini area IC power sudah dibongkar semua. Bekasnya sudah dikerjakan. Kita akan ukur pada jalur petem dan bad ID karena dua jalur tersebut adalah berfungsi sebagai sensor atau untuk mengenali isi baterai. Coba kita ukur resistansinya seperti apa. Apakah jalur petem dan bad ID-nya bagus? Kita coba ukur menggunakan ampermeter, resistansinya bagaimana. Kita ukur pada konektor baterainya. Ini pada jalur bad ID ada resistansinya. Kita ukur pada petemnya, resistansinya pun ada. Dan pada jalur petem kita akan ukur mundur. Ini ada garisnya, nggak kelihatan tapi ya. Nanti akan kita zoom. Nih pada resistor terdapat sebuah resistor. Ada resistansinya. Nah, pada resistor full up nanti kita ukur sebelahnya. Pada bagian ini tidak ada resistansinya atau jalur ampermeternya tidak bergerak sama sekali. Nah, ini diam, ketika saya ukur diam, nggak ada pergerakan. Jalur ini menuju ke IC. Nanti penjelasannya di belakang atau di akhir video karena di kamera tidak terlihat komponennya. Lebih jelasnya nanti di akhir video. Ini akan saya coba zoom walaupun agak burem-burem. Pada bagian bottom ini masuk ke resistor ini. Nah, yang bawah ini tidak menunjukkan resistansinya. Jalur ini menuju ke IC. Maka kita akan cek apakah koneksi dari IC ke jalur bottom tersebut ke resistor full up yang kita ukur tadi akan putus atau bagaimana. Dengan pengangkatan IC atau kita angkat dulu IC-nya untuk mengukurnya. Karena dia tidak melewati komponen. Untuk pengangkatan IC kita percepat saja biar tidak menambah durasi. Untuk penjelasannya nanti di akhir video lebih lengkap. Karena kalau penjelasan seperti ini gambarnya tidak terlihat dengan jelas. Setelah kita angkat, kita bersihkan dan kita akan ukur jalur bottom pada resistor yang kita ukur tidak ada resistansinya tadi. Apakah jalurnya yang putus atau IC-nya yang rusak? Bisa saja terjadi.
kita akan ukur secara seri dari kaki resistor yang tadi kita ukur tidak menunjukkan sebuah resistansinya. Kita adjust dulu avometernya biar tepat di 0, dan kita akan ukur secara seri dari kaki resistor yang tadi kita ukur jarum avometernya tidak naik atau resistansinya 0 atau tidak naik sama sekali. Kita cari pada kaki IC, karena nggak tahu tempatnya kita acak aja, kita urut satu persatu. Nah, ini sepertinya area ini ada pergerakan. Nah, ternyata jalurnya bagus ini dari resistor yang kita ukur tadi ke IC, jalurnya bagus, berarti menandakan IC-nya yang rusak. IC-nya rusak atau kakinya mau putus juga bisa. Kita akan langsung melakukan penggantian IC saja dan akan saya skip. Hasilnya setelah penggantian IC itu sudah saya pasang. Kita akan ukur kembali apakah dengan penggantian IC PMI8952 dan kita ukur pada kaki resistor yang tadi tidak ada hambatannya, apakah sekarang menunjukkan sebuah nilai. Kita adjust dulu avometernya, kita nolkan tepat pada 0, dan kita akan ukur pada resistor full up tersebut apakah sudah menunjukkan nilai. Dan setelah melakukan penggantian IC, kita ukur sekarang hambatannya sudah ada, menunjukkan koneksi antara koneksi IC dan resistor tersebut sudah bagus, ditunjukkan dengan adanya hambatan, suatu hambatan. Kita tes menggunakan mesinnya, langsung kita pasang ke LCD, karena kalau nggak dites pakai LCD kita nggak tahu handphone ini sudah hidup atau pemasangannya sudah bagus atau belum, handphonenya sudah bisa hidup apa belum. Dan yang tadinya baterai dibaca 0% walaupun baterainya full, dipakai di handphone lain baterainya full. Kita coba pasang apakah sudah bisa hidup normal. Setelah semua terpasang, baterai kita pasang dan kita coba on kan apakah masih terbaca 0%. Untuk handphone ini yang tadinya baterai dibaca 0% walaupun dicas seharian pun tetap 0%. Karena kasus awal handphone ini dicas seharian nggak full, kita akan langsung eksekusi saja. Kita akan ambil induktor dari rangkaian Redmi 6A. Induktor yang ini bagian casnya ini ukurannya sama, mau di HP apapun ukurannya sama, dan untuk penggantian induktor ini harus sama ukurannya. Kalau tidak sama tidak akan berhasil juga. Untuk penjelasannya nanti di akhir video. Handphone sudah hidup dan baterai sudah terbaca, itu ada setengah atau beberapa persen yang tadinya terbaca 0% walaupun dibantu dengan charger sudah bisa normal. Kita akan langsung eksekusi saja yang katanya di charger seharian pun nggak akan full, walau baterai 50% dicas sehari tetap aja 50% nggak akan nambah.
kita akan eksekusi, kita akan coba mengganti dengan induktor dari bangkian Redmi Note 5A. Karena ukurannya sama, kita ambil dari jalur atau induktor charger Redmi Note 5A. Setelah induktornya kita pasang, induktor pengganti yang dari Redmi Note 5A tadi kita pasang, kita tunggu suhu efek dari pemasangan agak dingin, dan kita akan coba pasang setelah dingin. Nah, ini agak hangat-hangat kuku, kita akan coba pasang dan bagaimana hasilnya setelah penggantian IC power, penggantian induktor. IC power tadi efek karena permasalahan baterai terlalu panas, muncul peringatan baterai terlalu panas yang disebabkan oleh batem tidak connect dengan IC PMI 8952. Dan untuk chargernya pengisian tidak full, walaupun 50% dicas sehari pun tidak akan full. Itu kita ganti induktor dari Redmi Note 5A. Dan bagaimanakah hasilnya? Setelah semua terpasang dengan rapi, kita coba akan tes menggunakan charger, dan yang tadinya muncul temperatur panas atau baterai terlalu panas, sekarang sudah tidak muncul lagi. Kita akan tes charger apakah bisa full untuk pengecasannya, dimana kita tadi sudah mengganti induktor
dari Redmi Note 5A. Dan untuk penjelasannya untuk lebih jelas lagi yaitu seperti berikut. Jadi untuk penjelasan kasus di awal kurang lebihnya seperti ini jika kita gambarkan dengan skema sederhana. Kita awali dari pengukuran konektor baterai. Sebentar. Nah, kita awali dari konektor baterai. Di mana konektor baterai ada beberapa jalur, diantaranya ground, bottom, baud ID, dan VBAT sendiri sebagai tegangan utama yang akan dikonsumsi oleh si handphone ini untuk bekerja. Nah, kasus di awal yaitu ketika handphone dihidupkan keluar peringatan baterai panas atau terlalu panas. Dimanakah letak permasalahannya? Dan kenapa tadi saya mengukurnya seperti itu? Kita awali dari konektor baterai. Kita ukur resistansi dari baud ID yang tengah-tengah ini. Baud ID ini jalurnya pada titik test point ini. Kita ukur resistansinya ada. Lanjut ke bottom atau baud thermistor, biasa disebut termistor jika mengalami suatu kendala suhu terlalu tinggi, suhu terlalu rendah. Makanya kalau kita googling, cari di Google, maka disuruh nyari termistornya. Nah, inilah salah satu contohnya. Baterai low kita ukur pada jalur bottom. Di sini terdapat resistansi. Kita mundur pada komponen-komponen kapasitor dan resistor. Di kaki sini ada resistansi. Dan ketika kita ukur pada kaki resistor sebelahnya, sebelah sini tidak terdapat resistansi, di mana pada jalur ini yaitu sebagai jalur VREF bottom. Nah, ini VREF bottom. Apa fungsi VREF bottom ini? VREF bottom ini adalah sumber tegangan untuk bottom bekerja, supaya bottom ini dapat bekerja. Jika sumber tegangannya tidak ada, maka bottom tidak akan bekerja. Bottom ini adalah sebuah data, tapi ketika kita ukur, nilainya akan keluar 1,8 volt. Diperoleh dari mana? Itu dari VREF bottom. Makanya akan keluar sebuah nilai 1,8 volt. Tapi di sini ini cuma adalah yang bekerja sebuah data. Sedangkan VREF bottom ini fungsinya apa? Yaitu sumber tegangan untuk bottom ini bekerja. Kalau diistilahkan seperti kita mengistilahkan apa? Kurir. Nah, kita istilahkan sebagai kurir atau ojek. Ketika si IC atau SOC nanti memerlukan sebuah data, maka akan dibawa oleh VREF bottom ini. Nah, istilahnya VREF bottom ini sebagai pembawa lah ya, ojeknya lah ya. Nah, kalau ketika diantarkan sudah nyampe ke IC, maka yang diolah apanya? Datanya, bukan ojeknya kan. Nah, gitu. Ketika nggak ada yang akan nganterin, maka si IC nggak akan bisa membaca. Apa sih fungsi bottom? Kita mundur lagi ke belakang. Di mana ada sebuah ground, ada bottom, ada baud ID, ada VBAT. Fungsinya kita harus tahu dulu. VBAT yaitu tegangan utama yang akan dikonsumsi oleh
si handphone. Terus ada bat ID, ini yaitu fungsinya untuk mendeteksi keberadaan baterai. Terus ada lagi Batem yang tadi bermasalah, itu berfungsi untuk mendeteksi suhu baterai. Biasanya orang-orang kalau kita ketemu kendala suhu terlalu panas, suhu terlalu dingin, itu disuruh nyari termistornya. Nah, inilah termistornya, yaitu fungsinya untuk mendeteksi suhu baterai. Jadi ketika Batem atau termistor ini tidak bekerja, makanya terdeteksi ngawur. Seperti kasus di awal, terdeteksi suhu terlalu panas, baterai terlalu panas. Makanya Batem ini berfungsi untuk mendeteksi suhu baterai. Dan kasus di awal kita ukur pada resistor full up-nya ini. Pada VREF Batem ini dia tidak menunjukkan resistansinya. Kita ukur secara pasif menggunakan avometer, jarum tidak bergerak sama sekali, mengindikasikan bahwa jalur ini putus. Tapi ternyata setelah kita tes secara seri pada kaki resistor ini, kita tes langsung ke kaki IC-nya secara seri, ternyata bagus, dan divonislah IC yang bermasalah, di mana IC-nya menggunakan PMI 8952. PMI 8952 ini nggak cuma mengurusi charger, yaitu diantaranya mengurusi VLED, V-flash, dan lain sebagainya. Ada 3 kalau nggak salah itu. Flash kamera, LED LCD, nah gitu. Tapi kita mengambil yang bagian chargernya saja. Nah, jadi pengukurannya tadi seperti itu, kita ukur di konektornya, resistansinya ada, pada batcon ID, dan Batemnya ada. Terus kita mundur lagi, di mana kita ketahui Batem ini mempunyai sebuah resistor full up sebagai sumber tegangan, agar supaya Batem ini bekerja, termistor itu bekerja, dia membutuhkan sebuah sumber tegangan dari VREF Batem yang berasal dari si IC cas tersebut. Nanti kalau seandainya ketemu device lain, dia basicnya akan sama, cuman jalurnya akan berbeda. Seperti Exynos itu berbeda. Makanya kalau seandainya seperti Exynos itu, ketika sensor earpiece bermasalah, maka dia akan mendeteksi baterai terlalu panas juga. Karena apa? VREF Batem ini dipakai juga untuk mengurusi sensor pada handphone yang menggunakan chipset Exynos kalau nggak salah. Nanti pembahasannya akan kita bahas lagi kalau ada bahannya yang Exynos. Cuman penekanannya kita kenalin dulu IC yang dipakai seri apa. Kalau kita sudah tahu seperti ini PMI 8952, PMI 8952 ini walaupun mau dipakai di seri handphone apapun, maka sistemnya akan seperti ini. Tapi ketika kita ketemu IC cas yang menggunakan Becky, garis besarnya seperti ini tapi bahasanya berbeda. Cuman alur ceritanya seperti ini. Cuman berbeda jalur, nanti masuknya kemana gitu. Kayak PM8937 yang menggunakan PM8937, nanti bat ID dan Batem ini langsung masuk ke mana, ke CPU atau kemana. Seperti itu, jadi kita harus mengenali dulu IC yang dipakai. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi pada dasarnya ya seperti ini ceritanya. Jadi nanti kalau seandainya ketemu yang Becky, ternyata
Batcon ID Batem nggak masuk ke IC cas bos. Nah gitu, tapi jangan disamakan gitu, tapi basicnya seperti ini. Jadi kenalin dulu IC yang dipakai seperti apa, nanti kita akan membahas yang menggunakan BG seperti apa. Tapi ceritanya seperti ini nih ceritanya. Nah, kasus di awal kita menemukan baterai terlalu panas disebabkan VRAP Batem. Ceritanya VRAP Batem ini putus jalur. Nah, setelah kita cek koneksi di IC-nya ini nggak bagus, makanya dia mengakibatkan putus dan VRAP Batem ini tidak akan muncul, makanya Batem tidak akan bekerja dan data tidak akan sampai ke IC atau SOC. SOC tidak mampu mendeteksi suhu baterai pada handphone tersebut. Nah, untuk kasus-kasus baterai nol, dicas nggak penuh-penuh, nah inilah permasalahannya Batem dan Bat ID atau pada konektor charger ini yang tengah-tengah ini. Lalu dilanjutkan ketika handphone ini kondisi baterai ketika dicas tidak nambah sama sekali. Di manakah permasalahannya? Ketika menemukan sebuah handphone dicas tidak nambah sama sekali, seharian pun nggak akan nambah, atau dicas dia lambat pengisiannya, nggak cepat, sehari baru full, yang biasanya 1 jam 2 jam sudah full, ini 1 harian nggak full. Nah, kita perlu cek mulai dari awal, yaitu VBus USB in-nya. Kita cek nilainya 5 volt. Dia akan masuk ke OVP, overprotection, yaitu overprotection. Kalau seandainya tegangan berlebih, dia akan proteksi. Karena kalau seandainya charger yang kita gunakan jelek, melebihi dari 5 volt, biasanya kalau charger jelek itu 7 volt, ada yang 7 volt itu. Nah, ketika melebihi itu, maka OVP akan bunuh diri. Tidak boleh lewat, dia bunuh diri, dia nge-short, konslet, makanya begitu di charge nggak akan sampai ke IC cas, dia akan dibuang ke ground. Jadi kalau ketemu di cas lama nggak nambah, atau lama pengisiannya lambat, cek dulu dari VUSB in-nya normal atau tidak, nilainya berapa. Kalau kurang dari 5 volt ya bermasalah, bisa jadi konektor baterainya bermasalah, konektor casnya bermasalah, minta ganti. Jadi diawali dari pengukuran VUSB in, kalau udah sesuai masuk sampai ke komponen yang paling terakhir kali masuk ke IC cas. Nanti ada sebuah kapasitor, kita ukur di kapasitor ini nilainya berapa. Kalau seandainya di bawah 4,5, nah 4,5 itu bisa nggak ya, 4,5 masih bisa kayaknya, tapi selama ini yang saya temukan 4,8 masih bisa. Tapi yang paling bagus, kalau seandainya di sini 5 volt, di sini juga tetap dia akan 5 volt. Kalau seandainya di bawah dari 5 volt, toleransinya 4,8 ya. Di bawah itu, misalkan di sini cuma 3 volt, maka dia tidak akan bisa mengisi. Karena apa? Karena tekor. Ibarat kita ngisi air, ya masuknya 2 liter, keluarnya nanti 4 liter, makanya nggak akan penuh-penuh. Makanya dicek di sini dulu. Di komponen terakhir pada IC, minimal
sama atau minimal 4,8. Lalu dia masuk ke IC cas, terus pada output IC cas VSV charge ini terdapat sebuah induktor. Induktor ini dimana kita ketahui kalau induktor terletak pada output IC, dia berfungsi sebagai bak regulator, yaitu memperkecil tegangan dan memperbesar arus. Memperkecil tegangannya gimana? Yaitu dimulai dari sini tadi, 5 volt VBus USB in masuk ke IC cas sebesar 5 volt, diturunkan, keluarnya jadi 4 volt. Tapi di sini arusnya besar. Maksudnya arusnya besar kenapa? Di sisi lain dia harus mengisi baterai. Ini keluar charger out, mengisi baterai. Di sisi lain dia mengisi baterai. Di sisi lain ini harus menghidupkan handphone, yaitu ke VPH power gitu. Jadi kalau ketemu pengisian lambat atau fake charging, DC tidak nambah sama sekali. Ini yang bermasalah diantaranya. Yang pertama tadi dari VBus USB ini, VBus USB ini nilainya yang masuk berapa? Yang pertama, yang kedua, induktor sebagai bak regulator rusak apa belum? Kalau seandainya masih bagus ya nggak usah diganti. Kalau masih bagus ngapain diganti kan? kita coba ganti ini dulu. Kalau fake charging, diisi pengisiannya lambat, pengisian tidak full, kita ganti induktornya. Tapi jika tetap, kita ukur dulu pada pada komponen kapasitor secara seri yang berfungsi sebagai bootstrap. Ketika charger dipasang jebret, maka si IC akan bootstrap akan bekerja untuk memicu VSB charging untuk menghasilkan sebuah bak regulator, yaitu memperkecil tegangan dan memperbesar arus, di mana kapasitor ini dipasang secara seri, dan ketika diukur pada kaki sebelahnya akan terdapat sebuah nilai 8 volt untuk PMI 8952, dan untuk beki seri berapa itu ya, itu 10 volt kalau nggak salah. Ketika ini kurang dari nilai ini 8 volt kapasitor bootstrap ini, maka disinyalir kapasitor ini bermasalah dan wajib ganti dengan nilai ukuran yang sama kapasitor bootstrapnya. Ini salah ini. Ini nggak di sini ngukurnya. Kalau di sini nih ngukurnya ini tetap ketemunya di sini 4 volt. Sebentar saya rubah. Nah, ngukurnya di sini. Ini 8 volt ini. Kaki sebelah sini 8 volt, di sini tetap sama dengan PPH power 4 volt. Jadi yang sebelahnya 8 volt. Ya, kalau seandainya nggak tahu mana yang yang penting ukur aja ya. Sebelah pasti nilainya sama 4 volt sesuai dengan VPH power, dan sebelahnya dia akan menunjukkan nilai yang lebih tinggi, 8 volt atau lebih, atau 10 volt yang seri BG itu. Kalau seandainya tidak menunjukkan nilai 8 volt ini, maka ganti kapasitor ini, kapasitor bootstrapnya. Nah, jika kapasitor bootstrap ini tidak dipasang, dia dicas maupun 2 hari pun nggak akan full. Gitu. Inilah permasalahan charger atau fake charging. Di antaranya dimulai dari chargernya sendiri, lalu konektor chargernya, VBus in-nya berapa nilainya, terus kita ukur di
input BMI pada di input BMI pada USB in-nya nilainya harus sama minimal, kalaupun kurang ya nggak boleh jauh-jauh ya, 5 volt ya kurangnya 4,8 itu masih bisa ngecas. Lalu kita ukur kapasitor bootstrapnya bekerja atau enggak dengan ditandai ketika diukur di sebelahnya kaki satunya nilainya 4 volt dan kaki sebelahnya menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Pada BMI 8952 ini 8 volt. Ketika kita ukur sudah normal, kita lanjut ke induktornya. Induktornya yang untuk memperbesar arusnya ini kita ganti menggunakan kita cari induktor lain. Seperti di awal saya menggunakan induktor Redmi Note 5A pada bagian charger itu rata-rata sama. Yang fungsinya apa? Yaitu memperbesar arus. Tujuannya sebagian untuk menghidupkan untuk sebagai VPA power dan sebagian untuk mengisi. Makanya jalur charger out ini dia kita gambarkan bolak-balik seperti ini. Kadang dia bisa untuk jalur VBAT sebagai VPA power atau dia jalur pengisian gitu. Makanya ketika handphone restart tapi dibantu charger kok bisa hidup, ya ini ceritanya seperti ini. Ketika dibantu charger jebret, charger dipasang, dia nggak restart karena VPA power ini berasal dari sistem pengecasan tadi gitu. Setelah sebagian untuk penghidupan HP, sebagian untuk ngecas, dia masuk ke AirSense. Di sini ada AirSense juga. Nih, masuk ke baterai, makanya baterainya bisa full. Jadi itulah salah sebagian dari sistem pengisian fast charging. Kok bisa pengisiannya lama? Yaitu mulai dari VBAS in-nya nilainya harus sama sampai masuk ke IC charge harus sama atau minimal kurang ya 5 volt, kurangnya 4,8 volt nggak apa-apa, bisa. Terus kapasitor bootstrapnya bagus atau tidak, dia bekerja atau tidak ditandai dengan ketika diukur di salah satu kakinya menunjukkan nilai 8 volt. Kalau sudah bagus ya induktornya ini kita coba ganti menggunakan kita ambil dari induktor pada bagian charger pada handphone yang lainnya. Seperti itulah untuk kasus-kasus handphone mengalami baterai low atau baterai temperatur panas. Di antaranya permasalahannya yaitu pada dua line ini, Batcon ID yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan baterai dan BATEM untuk mendeteksi suhu baterai. Kalau Bat ID ini mendeteksi keberadaan baterai, jadi kalau seandainya ada beberapa handphone itu yang tidak bisa menggunakan power supply untuk menghidupannya, nah inilah permasalahannya karena power supply biasanya cuma dipakai ground dan libatnya aja. Makanya Batcon ID ini nggak dipasang, dia nggak akan bisa hidup atau minimal hidup cuma hang logo balik lagi, yaitu Bat ID-nya tidak terpasang. Kalau BATEM untuk mendeteksi suhu. Ketika bermasalah, muncullah peringatan suhu terlalu panas, suhu terlalu rendah. Oke, demikianlah sekilas tentang permasalahan handphone tidak bisa ngecas, pengisian lama, pengisian fake atau fake charging, baterai terlalu tinggi, suhu baterai terlalu rendah. Kurang lebihnya seperti itu. Jika kurang ketika rekan-rekan belum seberapa atau masih bingung, silahkan untuk
komen atau inbox pada FB saya. Dan jika bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.